Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antika Mulyawardani, kelas 11 AKLA, absen 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus rekonsiliasi bank dan cara penyelesaiannya. Berikut ini contoh soal kasus rekonsiliasi bank serta penyelesaiannya. Bank Arta mengeluarkan rekening koran per tanggal 31 Desember 2017 yang dikirim untuk PT Bima, menunjukkan saldo sebesar Rp1.550.000. Bila dibandingkan dengan saldo kas di bank yang tercatat di buku besar PT Bima, terdapat perbedaan saldo, yaitu menunjukkan jumlah sebesar Rp1.035.000. Di sini kita membuat laporan rekonsiliasi bank dulu. PT Bima rekonsiliasi bank per 31 Desember 2017. Di sini dibagi dua, saldo menurut bank dan saldo menurut perusahaan. Pertama, saldo menurut bank. Sebesar Rp1.550.000 ditulis di kanan pojok. Ditambah dikasih baris, dikurangi saldo menurut perusahaan. Sebesar Rp1.035.000. Ditambah dikurangi setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata perbedaan saldo tersebut disebabkan karena adanya transaksi-transaksi berikut. Transaksi pertama, transfer atau kirim uang dari langganan untuk pelunasan utangnya. Berarti termasuk dalam saldo menurut perusahaan sebesar Rp750.000, ditulis ditambah kirim uang sebesar Rp750.000. Transaksi kedua, setoran dalam perjalanan sebesar Rp2.500.000. Pihak bank belum mencatat karena di pembukuan perusahaan setoran tersebut sudah ditambah sebesar Rp2.500.000. Tapi karena pihak bank mencatatnya keesokan hari atau mungkin bank sudah mencetak rekening koran, maka pihak bank mencatatnya di keesokan harinya sebesar Rp2.500.000 di saldo menurut bank ditambah setoran dalam perjalanan. Sebesar Rp2.500.000. Kedua, cek yang ditarik PT Bima sebesar Rp815.000 untuk dicairkan ke bank sudah dicatat dalam pembukuan perusahaan.
ternyata masih belum diuangkan ke bank oleh pegawai PT Bima karena terlambat. Berarti termasuk dalam saldo menurut bank dikurangi. Cek masih di tangan karena pegawai PT Bima terlambat. Cek yang masih di tangan. Sebesar 815.000. Keempat, wesel tagih yang ditagihkan melalui Bank Arta telah dapat tertagih dan dikreditkan dalam rekening PT Bima sebesar 500.000, termasuk dalam saldo menurut perusahaan. Ditambah, berarti termasuk dalam ditambah wesel tagih. Sebesar 500.000. Kelima, setoran dana dari PT Bima ke bank sudah dibukukan sebesar 1.250.000, namun belum disetorkan oleh petugas perusahaan. Berarti setoran PT Bima itu sudah membukukan 1.250.000 setoran dana ini, tapi bank kan belum disetorkan ke perusahaan, kan belum menyetorkan ke bank, jadi bank tidak mengetahui. Berarti termasuk dalam saldo menurut bank, berarti ditambah agar balance. Setoran dana sebesar 1.250.000. Keenam, cek dari pelanggan yang dikirimkan ke bank sebesar 825.000 ternyata kosong. Cek kosong itu termasuk dalam cek kosong saldo menurut perusahaan karena dikirimkan itu kan sudah diselesaikan ke bank, berarti dikurangi cek kosong sebesar 825.000. Ketujuh, bank ternyata salah mencatat pada pembukuan atas transaksi penarikan dana melalui cek yang ditarik PT Bintang pada rekening PT Bima sebesar 520. Terjadi koreksi karena saya ralat terjadi kesalahan pencatatan di bank karena penarikan dana melalui cek yang ditarik PT Bintang dan dibukukan di laporan PT Bima sebesar 525.000 dan itu termasuk dalam saldo menurut bank ditambah koreksi kesalahan bank. Sebesar 525.000. Kedelapan, cek-cek yang ditarik PT Bima sebagai berikut: 1.500.000, 750.000, 125, 125.000, 500.000, dan 500 ternyata belum diuangkan oleh penerima cek.
Transaksi tersebut dijumlah sebesar 3 juta totalnya menjadi 3.575.000 termasuk dalam ceknya masih beredar, berarti dikurangi cek masih beredar. Sebesar 3.575.000. Bank telah mendebitkan rekening PT Bima untuk beban cetak buku cek sebesar 100.000. Bank telah membukukan beban, berarti perusahaan belum membukukan transaksi ini, berarti termasuk dalam saldo menurut perusahaan karena perusahaan belum mencatatnya. Jadi dikurangi beban cetak buku cek. Sebesar 100.000. Ke-10, bank mengkreditkan rekening PT Bima atas pendapatan jasa giro bulan Agustus. Kalau di bank itu mengkreditkan berarti menambah, bertambah, kalau di debit berarti dikurangi. Pendapatan jasa giro berarti termasuk dalam saldo menurut perusahaan. Pendapatan jasa giro sebesar 250.000 ditambah pendapatan jasa giro sebesar 250.000. Terakhir, beban administrasi bank telah dicatat oleh bank sebesar 50.000, namun belum dicatat PT Bima. Berarti PT Bima belum membukukan transaksi ini. Beban administrasi bank termasuk dalam saldo menurut perusahaan dikurangi. Sebesar 50.000. Sudah selesai. Saldo ini ditambah 4.275.000 ditambah 4.390.000 ditambah 1.500.000 ditambah 975.000. 1.550.000 ditambah 4.275.000 hasilnya 5.825.000 dikurangi 4.390.000. 5 juta dikurangi 4 juta hasilnya 1.435.000. Saldo yang benar.
Saldo menurut perusahaan 1.035.000 ditambah 1.500.000 hasilnya 2.410.000 dikurangi 975.000 hasilnya 1.435.000. Seperti inilah hasil laporan rekonsiliasi bank PT Bima. Saldonya sama-sama, saldo menurut bank dan saldo menurut perusahaan sama. Selanjutnya membuat jurnal penyesuaian. Dalam menyusun jurnal penyesuaian, yang kita susun adalah pembukuan yang menurut pembukuan kita sendiri. Saldo menurut perusahaan ini. Pertama, kiriman uang. Transfer atau kirim uang dari langganan untuk pelunasan utang. Jadi, kas di bank masuk sebesar 750.000 di debit karena pelunasan utang, berarti piutang dagang berkurang di sebelah kredit 750.000. Kedua, wesel tagih. Wesel tagih yang ditagihkan melalui Bank Arta telah dapat tertagih dan dikreditkan dalam rekening PT Bima sebesar 500.000. Berarti kas di bank sebesar 500.000 di debit, kas berkurang di sebelah kredit. Ketiga, pendapatan jasa giro. Bank mengkreditkan rekening PT Bima atas pendapatan jasa giro bulan Agustus 2017 sebesar 250.000. Kas di bank pendapatan jasa giro sebesar 250.000. Keempat, cek kosong. Cek dari pelanggan yang dikirimkan ke bank sebesar 825.000 ternyata kosong atau non-sufficient checkaway. Jurnalnya, piutang dagang di debit 825.000, kas di kredit 825.000. Beban cetak buku cek. Bank telah mendebitkan rekening PT Bima untuk beban cetak buku cek sebesar 100.000. Jurnalnya, beban cetak buku cek di debit 100.000, kas di bank 100.000 berkurang. Beban administrasi bank. Beban administrasi bank telah dicatat oleh bank sebesar 50.000, namun belum dicatat PT Bima. Jurnalnya, beban admin bank berkurang di bank. Beban admin berkurang di bank sebesar 50.000. Beginilah hasil jurnal penyesuaiannya. Sekian dari saya. Bila ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.